Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Sebelumnya salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Salah satu talbis iblis terhadap manusia, anak Adam adalah mereka berpegang atau memegang teguh sesuatu yang tidak diwajibkan, yaitu kegagalan di dalam menetapkan skala prioritas, terutama di dalam hal kezuhudan dan ibadah. Di antara para ahli ibadah yang zuhud, ya, ada yang jika diminta memakai pakaian lembut, maka dia tidak mau melakukannya. Anggapannya supaya wibawa zuhudnya tidak berkurang. Bahkan ada yang rela kelaparan, tidak makan dan kelaparan, bahkan membahayakan jiwanya, asalkan hal itu terlihat dan disaksikan oleh manusia. Ada juga yang tidak mau tersenyum apalagi tertawa, hanya demi menjaga reputasi dan wibawa. Dan mereka menganggap baik hal-hal seperti ini. Talbis iblis mengena sehingga bisa mengelabui mereka dengan membuatnya mengira bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu bermanfaat dan berguna untuk memperbaiki hubungan antar sama manusia, yaitu hablun minan nas. Padahal sebenarnya semua itu ditujukan karena riya. Ya, mengingat semua itu atau tindakan tersebut sudah menjadi aturan baku untuk meraih sebuah kehormatan. Ya, dilakukan untuk mencari sebutan. Dari situlah kita melihat orang-orang seperti ini, ya, kadang-kadang mengangguk-anggukkan kepalanya dan menambahkan tanda-tanda kesedihan. Namun tatkala ia sedang menyendiri, tidak berada di hadapan orang lain, kita mendapatinya, melihatnya begitu buas dan liar. Dia tidak mengindahkan hal-hal tersebut. Perbuatan ini tentunya sangat kontras jika dikaitkan dengan para salaf yang senantiasa menghindari segala sesuatu, menjauhi tempat-tempat yang diduga kuat akan membuat mereka menjadi pusat perhatian orang banyak, menjadi sorotan, menjadi pusat perhatian orang lain. Ini termasuk perkara yang selalu dihindari oleh para salaf dahulu. Mereka tidak suka menjadi pusat perhatian orang banyak, menjadi sorotan,
Ya, Yusuf bin Asbat bercerita, aku pergi meninggalkan Sabaj, yaitu salah satu tempat atau daerah, nama sebuah tempat, dengan cara berjalan kaki dan memanggul bekalku di pundak. Hingga tiba di Masisah, ini juga nama tempat, yaitu Yusuf bin Asbat berjalan dari Sabaj ke Masisah dengan berjalan kaki dan memanggul bekalnya sendiri di pundaknya. Sesampainya di Masisah, keluarlah seseorang dari kedai untuk mengucapkan salam kepadaku. Lalu ada orang lain yang turut mengucapkan salam kepadaku. Setelah tiba di masjid, aku pun meletakkan bekalku dan masuk ke dalam masjid untuk sholat 2 rakaat. Orang-orang memperhatikan dan menatapku dengan tajam. Lalu muncullah seorang pria di hadapanku. Aku bergumam dalam hati, seberapa lama hatiku dapat bertahan dari kondisi ini? Maka aku segera mengambil barang bawaanku, bekalku, lalu kembali ke Sabaj dengan cucuran keringat dan susah payah. Sungguh aku tidak sempat mengoreksi hatiku selama 2 tahun. Yaitu karena beliau menjadi pusat perhatian di Masisah, orang-orang berkerumun datang dan lain sebagainya, maka ia pun memutuskan untuk kembali ke Sabaj, ya, membawa bekalnya kembali ke Sabaj, tempat dari mana dia pergi, demi menghindari orang banyak dan perhatian orang banyak, karena ia tidak suka menjadi perhatian orang banyak. Di tempat itu beliau menjadi perhatian orang banyak. Nah demikian, ya, karena beliau ingin menjaga hati, ya, ingin menjaga hati. Ada pula orang zuhud yang mengenakan pakaian robek tanpa dijahit, tidak merapikan serban yang dikenakan, tidak mensihir jenggot, yaitu merapikannya, untuk memperlihatkan bahwa dia tidak tidak punya hasrat kepada hal-hal duniawi, ya, sehingga meninggalkan kerapian, meninggalkan segala sesuatu yang pantas, ya, dan membiarkan bajunya robek tanpa dijahit, membiarkan penampilannya acak-acakan, ya, supaya terlihat dengan tujuan untuk memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang tidak punya hasrat kepada dunia. Ya, nah ini termasuk pintu riya, kata beliau. Ibnul Jauzi mengatakan ini justru termasuk pintu riya. Meskipun yang bersangkutan benar dalam berpaling dari ambisi dunia, akan tetapi ada tujuan lain di situ. Ya, pertanyaan seperti itu pernah ditanyakan kepada Daud At-Tai. Tidakkah engkau menyisir merapikan jenggotmu? Dia menjawab, aku sibuk dengan aktivitas lain hingga tak sempat mengurusnya. Ya, nah, dan perlu diketahui bahwa Daud At-Tai ini telah menempuh jalan yang menyimpang. Ya, nah, karena jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat tidak seperti itu. Ya, sesibuk-sibuknya kita, ya, kita punya kewajiban untuk memperhatikan, ya, urusan diri kita. Ya, misalnya sebagian orang sengaja, ya, tampil dengan acak-acakan, badan yang bau, penampilan yang berantakan, untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang zuhud. Dia adalah orang yang tidak menghendaki dunia. Ya, ini adalah suatu cara yang salah untuk menunjukkan bahwa dia tidak punya ambisi kepada dunia. Ya, sebenarnya ambisinya kepada pujian dan perhatian orang lebih besar, dan itu adalah dunia. Pujian itu dunia, perkara dunia. Perhatian orang, sanjungan orang itu juga dunia. Ya, mereka mendapatkan kepuasan dari sanjungan pujian orang itu.
Sebagaimana yang lain juga mendapatkan kepuasan dari perkara dunia dengan dunia yang mereka nikmati, pakaian yang halus, ya, dan lain sebagainya. Ya, kalau anggapan itu, mereka berpenampilan seperti itu dengan anggapan ya, ingin lari dari kenikmatan dunia, justru yang mereka kejar adalah satu kenikmatan dunia yang mungkin lebih lebih memikat hawa nafsu, yaitu pujian, apresiasi, perhatian manusia, ya, sehingga dia menjadi sorotan orang lain dengan penampilan seperti itu. Nah, demikian. Dan itu juga bertentangan dengan apa yang ditempuh oleh Nabi SAW dan juga para sahabat beliau. Nabi SAW menyisir rambut, bahkan meminyaki rambut, memakai wewangian, ya. Bahkan Nabi mengatakan, ya, hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Aku dibuat suka kepada hal-hal dunia kamu, duniawi kamu ini dua, yaitu at-tib, salah satunya itu wangi-wangian. Ya, padahal beliau adalah orang yang paling sibuk dengan urusan akhirat. Beliau menerima wahyu dari langit. Ya, beliau mengurus ya negara. Beliau adalah pemimpin, sekaligus kepala negara dan sekaligus seorang nabi. Ya, hampir tidak ada waktu untuk kita katakan kosong ataupun luang. Ya, nah tapi walaupun demikian beliau tetap memperhatikan penampilan beliau. Ya, beliau menyisir rambut, meminyaki rambut, memakai wangian. Ya, tidaklah beliau tampil acak-acakan, ya, hingga kalau ada orang yang datang dari luar ingin bertemu Nabi dan mereka belum pernah bertemu dengan Nabi, maka mereka tidak akan bisa membedakan di antara para sahabat itu mana Nabi SAW, karena beliau berpenampilan sama seperti yang lainnya, tidak berbeda. Baik itu berbeda dalam kondisi yang mewah megah ataupun yang kelihatannya menunjukkan kerendahan dan kekurangan, tidak. Misalnya baju beliau compang-camping atau menunjukkan ini adalah orang yang berbeda dengan yang lain dengan penampilan zuhud, tidak. Sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Dan juga tidak berpenampilan seperti seorang raja penguasa yang mungkin memakai kostum yang berbeda. Tidak juga. Beliau berpenampilan seperti yang lainnya. Ya, hingga tidak menjadi pusat perhatian orang. Ya, nah demikian itu Nabi SAW. Ya, nah jadi tidak tepat kalau beranggapan zuhud itu harus koyak-koyak bajunya, compang-camping sana sini, rambut aut-autan, ya, jenggot acak-acakan, penampilan hancur-hancuran, tidak. Ya, Nabi tidak seperti itu. Apapun alasannya sibuk, alasannya ini dan itu. Ya, bukan begitu menampilkan kezuhudan. Ya, nah demikian. Justru ya kita menjadi pusat perhatian. Ya, nah ini akan mengganggu dan mengusik hati. Seperti Yusuf bin Asbad mengatakan, berapa lama hatiku dapat bertahan menjadi sorotan orang seperti ini. Beliau nggak tahan. Ya, menjadi sorotan manusia, disorot manusia. Ya, nah, menjadi pusat perhatian manusia. Maka beliau pun pergi menjauh. Ya, lebih memilih menyelamatkan hati. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Diriwayatkan juga bahwa Abu Bakar dan Umar mengecat rambutnya dengan daun inai dan katam, ya sejenis tanaman, ya. Meskipun keduanya adalah sahabat yang paling takut kepada Allah dan paling zuhud, ya, mereka mengecat rambutnya. Ya, uban dicat rambutnya itu dengan daun inai, ya, sehingga tidak terlihat tua begitu. Ya, dan daun katam, ya, nah untuk mewarnai rambut, karena boleh mewarnai rambut selain warna hitam. Nah demikian, ya, maka siapapun yang mengklaim suatu tingkatan yang melebihi sunnah,
Dan amalan orang-orang utama umat ini, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang mulia, dia tidak perlu digubris dan dipedulikan. Nah ini kata-kata Ibnul Jauzi ya, beliau mengatakan siapapun yang mengklaim sebuah tingkatan yang melebihi tingkatan sunnah, mengamalkan sunnah, dan orang-orang yang mulia di tengah umat ini, yaitu para sahabat, maka dia tidak perlu digubris dan dipedulikan. Ya, tinggalkan orang seperti itu. Ya, nah mereka sebenarnya bukanlah orang yang zuhud. Ya, dengan menyalahi sunnah dan ya melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang dilakukan oleh ya para salaf ataupun para sahabat yang mulia. Ya, wallahu alam bissawab. Di antara orang zuhud ada yang terus-menerus diam, mengucilkan diri dari keluarga, sehingga secara tidak langsung atau tanpa disadari, ya dia sudah menyakiti keluarganya sendiri dengan akhlak buruk dan sifat tertutup ini. Ya, ada yang mengacuhkan keluarga, istri, anak, dengan anggapan anak dan istri itu fitnah, ujian. Maka dia pun tidak memperhatikan kondisi anak dan istrinya, rumah tangganya. Ada yang pergi berhari-hari meninggalkan anak dan istrinya terlantar. Anehnya dia pergi ke sana kemari dengan tujuan untuk berdakwah atau untuk mengajari manusia, sementara anak dan istrinya dia tinggalkan. Nah ini keliru. Dia melupakan sabda Nabi SAW, Inna li ahlika alaika haqqan. Sesungguhnya keluargamu, anak istrimu punya hak yang wajib engkau tunaikan. Ya, yang wajib kita tunaikan. Di antaranya firman Allah, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, kita diperintahkan untuk mengurus urusan keluarga, anak dan istri. Ya, dan tidak cuek dengan alasan saya ingin menghindari fitnah anak dan istri. Anak kamu, istri kamu adalah fitnah, musuh bagi kamu. Lalu ya dia beranggapan menjauhinya dan tidak mengurusnya adalah jalan selamat dari fitnah itu. Nah ini salah dan keliru. Ya, kita justru diperintahkan untuk mengurus urusan keluarga kita, terutama yang berkaitan dengan akhirat mereka dan juga dunia mereka. Mengajari mereka, membimbing mereka, mendidik mereka. Ya, nah demikian. Jadi mereka justru mengucilkan diri dari keluarga mereka, menjauhkan diri. Ya, ada yang meninggalkan mereka berhari-hari. Ya, nah ada yang tidak mempedulikan nafkah bahkan. Ya, nafkah lahir maupun nafkah batin. Nah ini bukan cara yang benar di dalam ya menyelamatkan diri dari ya fitnah anak dan istri. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini bertentangan juga dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang bercanda dan bermain-main dengan anak-anak, berlari-lari, mengejar mereka ke sana kemari. Seperti yang Rasulullah SAW ketika melihat cucu beliau bermain-main bersama anak-anak yang lain, beliau ikut nimbrung bersama mereka. Ya, berpura-pura atau bertingkah laku seperti yang mereka lakukan hingga anak-anak itu senang dan tertawa. Itu Nabi SAW. Nabi juga berbincang-bincang bersama istri-istri beliau. Beliau pernah mengajak Aisyah untuk berlomba lari, ya, dan berinteraksi dengan mereka untuk mempraktikkan berbagai akhlak lembut dan mulia. Ya, nah demikian. Karena akhlak ya, kalau kita bicara akhlak, kita mengurung diri seorang diri di dalam ruangan atau menyendiri di hutan, kita nggak akan nampak akhlak itu. Ya, akhlak itu nampak ketika kita berinteraksi justru dengan manusia. Ya, maka oleh karena itu Nabi mengatakan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladzi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum. Mukmin yang berbaur, bergaul,
dia bermuamalah kepada manusia, sabar terhadap gangguan mereka, itu lebih baik daripada muslim yang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia, dia menutup diri, dia menjauhi orang-orang karena dia tidak sabar terhadap gangguan mereka. Nah, demikian, ya. Nah, jadi Nabi berbaur dengan keluarga, bermain-main bersama mereka, bercanda, ya, dan melakukan aktivitas bersama, ya. Padahal beliau adalah orang yang paling zuhud. Beliau adalah teladan semua orang-orang yang zuhud, ya, dan beliau adalah pemimpin orang-orang yang zuhud. Tapi tidak seperti itu menampilkan zuhud, ya. Nah, demikian. Nabi tidak menampilkan zuhud dengan penampilan seperti itu. Ya, tidak bergaul dengan manusia, meninggalkan keluarga, mengacuhkan mereka dengan alasan ingin menyelamatkan diri dari godaan dunia. Ya, itu namanya lari dari kenyataan. Ya, lebih-lebih lagi dia juga meninggalkan kewajiban terhadap anak dan istrinya. Ya, nah, tapi coba lihat si zuhud palsu ini membuat istrinya seperti janda, membuat anaknya seperti yatim, karena dia selalu menjauh dari keluarga dan mempertontonkan, ya, memperlihatkan akhlak yang tidak baik terhadap mereka. Nah, semua itu terjadi karena dia menganggap bergaul bersama keluarga dapat menghalangi akhirat, dapat membuat dia lupa kepada akhirat. Ya, dia tidak sadar, ya, karena ilmunya yang minim, bahwa sikap baik kepada keluarga itu membantu dirinya untuk menggapai surga. Menelantarkan keluarga justru menjadi sebab dia masuk neraka. Ya, tapi apa yang dia lakukan justru dia menjauhi mereka dan menganggap begitulah, ya, cara untuk menyelamatkan diri dari godaan dunia. Nah, ini adalah sikap yang keliru. Maka dari itu disebutkan di dalam Sahihain bahwa Nabi berkata kepada Jabir yang baru menikah, ternyata ia menikahi seorang janda untuk satu keperluan, ya, karena Jabir punya adik-adik anak yang perlu diurus. Ya, Nabi berkata kepada Jabir, "Hala tazawwajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka?" Mengapa kamu tidak menikahi gadis perawan agar kamu bermain dengannya dan dia dapat bercanda denganmu? Nah, demikian, ya. Terkadang sikap tidak acuh ini mendominasi si zuhud palsu ini sehingga dia tidak menggauli istrinya, meninggalkan kelezatan, ya, dalam bentuk menggauli istri. Ya, nah, dia anggap itu dapat mengalihkan hatinya dari akhirat. Ya, nah, demikian. Akhirnya dia menjauhi wanita. Ya, nah, ada yang menempuh hidup kerahiban, ya, dia sudah menikah tapi seolah-olah tidak menikah. Ya, dia sudah punya istri seolah-olah tidak punya istri. Yang lebih buruk lagi, ada yang memang tidak menikah karena menganggap dunia itu adalah godaan dunia yang terbesar, sehingga dia terus menjomblo, ya, terus, ya, membujang istilahnya, tidak menikah. Nah, ini tentunya satu sikap yang keliru. Ya, nah, demikian. Yang lebih buruk lagi yang sudah menikah tapi seolah-olah tidak menikah. Ini ada unsur menelantarkan keluarga. Akibatnya dia mengabaikan kewajiban hanya karena mengerjakan amalan nafilah sunnah. Ya, nah, sikap seperti ini tentunya tidak benar. Nah, ada juga orang zuhud yang kagum ketika mengamati amal perbuatannya sendiri. Ini orang-orang zuhud yang terkena ujub, ya. Jika dikatakan kepadanya, kamu termasuk, ya, pasak bagi bumi, maka dia menganggap kata-kata tersebut ada benarnya. Yaitu dia, ya, atau dikatakan kamu adalah orang yang zuhud, kamu adalah orang yang utama, kamu adalah orang yang soleh. Ya, kata-kata seperti itu. Ya, maka dia pun kagum terhadap dirinya sendiri. Muncullah ujub. Ya. Nah, di antara mereka ada juga yang menantikan munculnya karamah pada dirinya.
sehingga terbayang di benaknya ketika mendekati air bahwa dia dapat berjalan di atasnya. Ya, seolah-olah ya karena amal-amal yang sudah dia lakukan ini dia tinggal menunggu karomah. Ya, ternyata karomah nggak datang-datang, maka dia buatlah cerita-cerita bohong. Ya, naik motor, isi air bisa jalan gitu ya. Padahal nggak ada, tapi dia berhalusinasi bahwa itu terjadi. Ya, berhalusinasi bahwa itu terjadi. Ya, karena dia merasa sudah sampai kepada tingkat kezuhudan, kesalehan seperti yang dia cerita-cerita yang dia dengar, yang seharusnya dia sudah dapat karomah begitu. Tapi ternyata ya itu semua tidak terjadi ya. Karomah itu tidak kunjung muncul. Ya, maka dia pun ya berani untuk membuat cerita-cerita bohong. Ya, karena karomah itu sudah terbayang di benaknya. Ya, tapi tidak kunjung turun begitu ya. Nah, demikian. Nah, ini kita dapati pada banyak orang, lalu dia cerita tentang kehebatan-kehebatan dirinya sendiri atau peristiwa-peristiwa aneh ataupun ajaib yang dia alami gitu. Padahal semuanya bohong. Itu cerita yang dibuat-buat. Tidak benar, ya. Isi air, motor bisa jalan kan gitu ya. Nah, dan banyak cerita-cerita yang aneh-aneh lah ya dari orang-orang yang seperti ini. Ya dia tertipu ya dengan keadaan dirinya sendiri. Ya, yang masih jauh dari kata soleh sebenarnya. Ya di samping itu predikat jahil itu mungkin lebih tepat untuk dirinya. Ya. Nah, tapi dia menganggap dia sudah menjadi wali. Ya, dan sudah menjadi orang soleh yang harusnya sudah dapat karomah begitu. Wallahu alam bisawab. Nah, ini semua karena kejahilan tentunya ya. Para sahabat dulu tidak mengejar karomah. Tapi terjadi hal-hal yang luar biasa pada diri mereka karena karomah itu tidak bisa diusahakan, tidak bisa ya direncanakan kapan datangnya gitu ya. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, nah demikian. Ya, nah, maka orang-orang ini terkena ujub ya atas apa yang sudah dilakukannya. Padahal apa yang dilakukannya itu belum apa-apa ya. Salatnya misalnya, salatnya juga masih berantakan. Ya, walaupun dia rajin salat, tapi salatnya masih berantakan karena dia masih jauh dari ilmu. Lalu dia menganggap salatnya itu sudah lebih dari yang lain. Ya, dia banyak mengerjakan salat, tapi karena kejahilan salatnya masih dipenuhi dengan bid'ah. Tapi dia menganggap amalnya ini sudah melebihi orang lain dan sudah mengantarkannya ke derajat wali. Ya. Nah, ini ujub yang membuat mereka teralihkan ya dari masalah mereka yang sebenarnya. Ya, yaitu masalah mereka ini adalah kejahilan. Tapi karena penampilan mereka tidak merasa jahil. Bahkan mereka merasa wali begitu. Ya, nah ini ghurur dari syaitan. Wallahu alam bissawab. Nah, maka dari itu ya meraih kezuhudan itu ya tidak bisa dengan perasaan dan akal. Ya harus dengan ilmu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bissawab. Nah, salah satu kata beliau di sini, salah satu tipu daya iblis yang merasuk ke dalam diri orang-orang zuhud ini atau orang-orang yang menganggap dirinya zuhud ya, akibat minimnya ilmu adalah mereka beramal berdasarkan kenyataan yang dihadapi tanpa memperhatikan kaedah-kaedah ilmu dan penjelasan dari para ulama. Ya, artinya mereka beribadah menurut perasaan dan logika mereka. Ya, nah, bukan karena kaedah ilmu. Ibnu Aqil berkata, Abu Ishaq Al-Qazzaz adalah seorang muslim yang saleh.
Dia orang pertama yang mengajariku kitabullah. Ya, dia punya kebiasaan diam, tidak bicara di bulan Ramadan. Dan dia berbicara menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk keperluan sehari-hari. Ya, mungkin orang-orang akan, ya dia orang baik sebenarnya, ya, tapi seperti itu, ya yang dia lakukan. Ya, dia diam, nggak bicara, ya, terutama di bulan Ramadan, dan kalau bicara dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran, yaitu maksudnya dia mengutip ayat-ayat Al-Quran. Misalnya saat memberi izin dia berkata, yakni mengutip ayat Al-Quran, udkhulu alaihimul bab. Ya, nah, atau ketika sore hari puasa, ya saat sore hari berpuasa akan berbuka, ia berkata kepada anak-anaknya, bakliha wa qithaiha, sayur mayurnya dan ketimunnya. Maksudnya dia minta sayur mayur dan timun, begitu. Dia mengutip, maksudnya dia memerintahkan si anak supaya membelikan sayuran dan tetimunan, begitu ya. Nah, aku pun berkata kepadanya, yang kamu yakini ibadah ini sebenarnya merupakan kemaksiatan. Ya nggak benar cara seperti itu. Ya, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, bukan dijadikan sebagai kutipan untuk berbicara kepada manusia. Ya, nah demikian. Mungkin ini dianggap baik ya, wah, terlihat wah dan luar biasa bagi orang-orang yang awam, begitu ya. Ya bicaranya Al-Quran itu, bayangkan. Dia kutip ayat-ayat Al-Quran untuk digunakan sebagai alat komunikasi, ya, alat pembicaraan sehari-hari. Ya, nah demikian. Dia zahirnya dia ini hafal mungkin Al-Quran itu. Dia gunakan ayat-ayat itu untuk berbicara, begitu. Mungkin orang menganggapnya luar biasa ya. Ya, ya jelas ini di luar kebiasaan memang. Maka, namun dia terlihat sulit untuk menerima nasihatku. Ya, kata beliau. Maka aku pun menegaskan kepadanya, menjelaskan kepadanya, Al-Quran diturunkan untuk ya menerangkan hukum syar'i. Tidak boleh digunakan untuk keperluan duniawi, untuk perkara-perkara dunia, untuk berbicara kepada sehari-hari kepada manusia itu perkara dunia. Jangan digunakan ayat Al-Quran untuk itu. Apa yang kamu lakukan ini, kata beliau, tidak ubahnya menyelipkan daun bidara dan lumut ke lembaran-lembaran mushaf, atau menjadikan mushaf sebagai bantal. Ya, namun apa yang terjadi? Apakah dia menerima nasihat itu? Dia tidak menerima nasihat itu. Dia justru memutuskan hubungan denganku, kata beliau, tanpa mau mendengarkan nasihat, ya, keterangan ilmu yang kusampaikan. Nah, ini memang musibah. Orang-orang yang menganggap dirinya sudah sampai kepada marhalah tingkatan tertentu, apalagi merasa dirinya sudah berilmu, padahal jahil, ya. Dia tidak mau menerima ilmu itu, ya, dan dia menganggap mungkin orang lain lebih rendah kedudukannya dari dirinya. Ya, maka dari itu Fudail bin Iyad mengatakan salah satu bentuk tawadhu itu adalah menerima kebenaran dari manapun datangnya kebenaran itu. Ya, karena tawadhu itu lawan dari takabur. Takabur itu menolak kebenaran. Maka tawadhu itu justru sebaliknya, yaitu menerima kebenaran dari manapun datangnya kebenaran itu. Ini menunjukkan orang itu tawadhu, tidak takabur. Nah, orang ini mungkin merasa dirinya tawadhu, merasa dirinya zuhud, merasa dirinya wara'. Tapi apa yang muncul mungkin sebaliknya. Ketika dinasihati, ya banyak orang-orang seperti ini menolak nasihat karena mereka merasa mereka lebih, ya, dari yang lain. Nah, demikian. Salah satu di antara definisi tawadhu yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya Al-Hasanul Basri adalah, ya, beliau mengatakan tawadhu itu adalah kamu melihat orang lain selalu lebih baik daripada dirimu. Apabila melihat orang lain, selalu beranggapan bahwa orang lain itu lebih baik daripada dirimu. Ya, nah demikian. Itu menunjukkan sikap rendah hati, ya, kepada manusia, sehingga kita mudah untuk menerima kebenaran, jauh dari sikap sombong. Nah, orang ini, ya, yang
merasa dirinya zuhud ini ternyata ya hatinya ya dipenuhi dengan kesombongan, tidak mau menerima ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Taib ya. Nah, dahulu kaum salaf mengingkari orang-orang yang seperti ini ya, dan tidak membolehkan mereka untuk berfatwa. Meskipun terlihat banyak ilmu ya, tapi sebenarnya tidak memiliki pemahaman terhadap ilmu. Orang banyak tahu, paham belum tentu. Ya, karena paham itulah fikih, bukan hanya sekedar tahu. Maka mereka tidak menerima fatwa yang disampaikan oleh ataupun pendapat yang disampaikan oleh orang-orang seperti ini, karena dia tidak memiliki persyaratan untuk memberikan fatwa. Ya, nah demikian. Diriwayatkan dari Ismail bin Syabah, dia bercerita, satu ketika aku bertamu ke rumah Ahmad bin Hambal. Ya, saat itu ya, Ahmad bin Hambal baru tiba dari Makkah. Ahmad bin Harbi baru tiba dari Makkah. Ya, lantas Ahmad bin Hambal bertanya kepadaku, siapakah orang Khurasan yang baru datang itu? Ya, yaitu Ahmad bin Harbi. Ya, dia adalah orang Khurasan yang datang yang baru datang dari Mekah. Ya, maka aku menjawab, dia adalah seorang yang zuhud dalam hal ini dan itu, dan dia juga warok dalam hal ini dan itu. Ya, ya ini orang dari Mekah, syekh mungkin zuhud, warok dan seperti itu. Ya, tapi dia tidak punya ilmu. Maka Ahmad bin Hambal mengatakan, orang yang seperti itu tidak patut memberikan fatwa. Ya, dia zuhud, dia warok mungkin iya. Tapi tempatkan dia sesuai dengan tempatnya. Jangan mengangkat dia lebih daripada kedudukannya. Ada orang yang terlihat baik, iya. Dia terlihat seperti orang baik, ya. Tapi dia tidak punya ilmu seperti yang sebelumnya, yaitu Abu Ishaq Al-Qazzaz. Ya, dia adalah seorang muslim yang baik, ya kelihatannya baik, tapi ya dia tidak punya cukup ilmu untuk untuk memberikan fatwa ataupun dianggap sebagai orang yang berilmu. Nah, demikian juga Imam Ahmad bin Hambal pernah melarang ya orang yang dikenal qari, ya, tapi dia sebatas qari, bukan orang yang berilmu. Hufaz, orang yang hafal Quran, ya, sebatas dia hanya hafal Quran, ya, atau orang-orang yang terlihat soleh, zuhud, tapi sebatas itu, ya, tidak dikenal riwayatnya di dalam ilmu. Maka beliau mengatakan orang seperti ini tidak patut dan tidak bisa memberikan fatwa. Ya, belum sampai kepada tingkatan itu. Artinya kesolehan yang nampak secara zahir itu tidak lantas dia menjadi ulama begitu yang ditanya dan menjawab semua pertanyaan hanya karena penampilannya ataupun kondisinya seperti orang zuhud, seperti orang soleh, atau bahkan seperti wali begitu. Tapi riwayat menuntut ilmunya enggak ada. Ya, tidak dikenal di dalam ilmu. Ya, tidak, misalnya orang yang tidak kenal di dalam periwayatan hadis. Ya, lalu dia berbicara tentang hadis Nabi. Nah, ini tentunya dia tidak berkompeten di dalam masalah itu. Ya, nah seperti yang hari ini kita lihat, ya, modal penampilan itu sudah mengangkat seorang menjadi mufti. Ya, menjadi pemberi fatwa, beristihad, mustahid. Ya, dalam hal-hal yang berat, bahkan hal yang menyangkut, ya, kita katakan keselamatan jiwa manusia. Ya, hanya karena penampilan yang dianggap wah, dianggap ini seperti wali, ya. Nah, kadang-kadang orang tertipu dengan penampilan tanpa memperhatikan isi. Ternyata isinya tidak ada, ilmu tidak ada sebenarnya. Karena dia tidak dikenal ya di dalam periwayatan ilmu, di dalam riwayat menuntut ilmu. Dari mana belajarnya, sama siapa dia belajar, bagaimana proses belajarnya, bagaimana dia sampai kepada tingkatan itu. Tidak ada semuanya, ya.
Yang ada adalah ya mungkin dia dikenal orang yang baik, berpenampilan ya seperti wali kan begitu ya. Bahkan sebagian orang yang baru kemarin tobat ya dari maksiat, ya besok sudah jadi mufti dia. Hanya karena penampilan yang berubah. Ya mungkin dia nggak tahu, dia awam. Orang-orang yang ada sekitarnya yang mungkin mengangkat-angkatnya, ya menempatkannya di posisi itu. Maka ketika Imam Ahmad kedatangan seseorang dari Mekah ya, dari Mekah ini, yaitu Ahmad bin Harbi dari Mekah. Ya tanpa melihat Mekahnya ya. Ya, bukan semua orang datang dari Mekah kemudian ya jadi mufti begitu ya. Tidak. Ya. Nah, Syekh dari Mekah ya. Tapi Imam Ahmad tidak terpedaya dengan penampilan-penampilan. Bahkan beliau mengatakan, ketika dikatakan kepada beliau ya oleh Ismail bin Syabah, diceritakan ini orang soleh, ini orang zuhud, ini orang wara. Imam Ahmad tidak bergeming dari penilaiannya. Ini orang nggak layak memberikan fatwa karena dia bukan ulama. Ya, tidak dikenal riwayat ilmunya. Beda kalau misalnya Sufyan ibnu Uyainah datang ke Khurasan dari Mekah, sama-sama dari Mekah. Sufyan dikenal dengan ilmunya, tapi orang ini nggak dikenal. Karena semua ada riwayatnya. Madu aja ada riwayatnya. Ya, kalau nggak ada riwayatnya jadi maudhu nantinya. Ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Nah, begitulah dulu ya. Ya bagaimana kita katakan para ulama memandang orang-orang yang ya kita katakan berusaha jadi orang zuhud ini. Ya, mereka menempatkan orang-orang seperti ini pada tempatnya juga, ya. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab, ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.